Jadi intinya orang kesini tuh buat kayak cerita supaya ngelepasin masalah ya, Ya, kayak curhat gitu ya. ya kebanyakan gitu gue curhat karena Hmm. ada, kalau kata orang sih, dan memang itu yang kita berikan ya, ada perbedaannya lah ketika curhat sama teman. Karena kalau teman kan sudah ada kedekatan emosional sama kita ya. Kalau kita lagi bete, dia bisa ikutan bete. Kita lagi sedih, dia bisa ikutan sedih. Yang ada malah sedih rame-rame, malah bete rame-rame. Tapi kalau ngomong sama orang ketiga yang orang Iya saya tahu tuh, asing, jadi ke bawah gitu ya. kalau ngomong sama orang asing yang, kenapa orang asingnya dipilih psikolog, karena kita kan kerahasiaan terjaga banget. Jadi semua yang interview bilang di sini itu memang hanya akan stay di sini, tidak akan keluar dari ruangan gitu. Kalaupun ada hal-hal yang harus dibicarakan dengan orang lain, saya juga harus minta izin dulu sama interview. Ini saya boleh nggak bahas masalah ini dengan ini gitu. Hmm. Tapi yang terutama adalah ya itu confidentiality-nya, karena kan orang-orang suka takut masalahnya diketahui orang lain, nanti diberikan penilaian-penilaian seperti apa. Jadi daripada diomongin orang, mendingan ngomong sama orang-orang yang udah ketahuan pasti, confidentiality itu dijaga banget. Hmm. Nah ini kayak gitu. Sayang banget ya kantor saya nyuruh kesini buang-buang duit aja. Ya, Soalnya saya orangnya nggak suka curhat. oke. Kayak curhat tuh kayak apa ya, menurut saya itu curhat menunjukkan kelemahan gitu. Kayak Hmm, jadi kan gini, dulu sebelum saya jadi ninja interview saya ninja 9 to 5. oke. Habis itu kayak dulu nih, jadi saya lagi pacaran sama cewek ini. Habis itu kayak dia sih, dulu sih baik-baik aja waktu saya masih ninja 9 to 5 ya. Tapi pas saya kayak ninja interview gitu, kayak dia ngeliat kerjaan saya kurang kurang apa ya, kredibel gitu atau apa. Terus tiba-tiba saya jadi kayak eh, apa ya, kayak dia, saya agak ngerasa dia nggak suka sama kayak pekerjaan baru saya ini. Apalagi dulu waktu saya masih ninja 9 to 5 itu kan jadwalnya teratur gitu, kita kayak bisa, ini bukan curhat loh, kayak eh, apa ya, jadwalnya masih teratur. Tapi karena sekarang kayak paruh waktu dan mungkin kayak income saya lebih kecil dari sebelumnya, mungkin ya dia udah mungkin kayak berharap mau settle down gitu. Oke. Tapi kayak ya saya nggak tahu sih, gitu jadi kayak ke bawah juga ke kantor. Saya kayak dari masalah-masalah kecil aja saya jadi kayak bingung gitu. Produser saya nggak tahu ya, kayak gitu sih. Ini mas ya, ini Oke. bukan curhat, ini kayak maksudnya Berat ya jadi ninja ya, kayaknya harus nggak gampang jadi selalu. ninja. Jadi ini bagusan tadi semua bukan curhat ya. Bukan dong, gila. Oke. Curhat tuh apa sih namanya? Biasanya mereka kayak cerita-cerita Cerita-cerita yang. tentang masalah hidup mereka, Hmm, kayak putus apa gitu, kayak hmm, kerja apa itu kayak simpan aja sendiri lagi kayak. oke. Bagusan Biasanya tapi kayaknya di interview nih cerita ya hmm, tentang, bukan curhat, bukan curhat, tapi cerita ya pacarnya gimana, masalahnya apa, dampaknya gimana gitu ya. Hmm. Enak nggak habis cerita? Yang dirasain apa sih? Mbak Nadia single atau udah punya pacar? Di sini kan fokusnya buat interview ya, bukan buat saya. Nah, saya jatuh pasien ya? Klien kita sebutnya di sini, Bukan pasien. bukan. Soalnya saya nggak ngerasa saya sakit. Iya makanya kalau pasien itu kan asosiasinya sakit ya. Nah, Makanya kita di sini menyebutnya bukan dengan istilah pasien, kita nyebutnya dengan istilah klien. oke, katakanlah ya, kalau kata kantor saya punya masalah gitu ya. Terus kayak Anggaplah ceritanya ada masalah. ya kayak Hmm. itu kira-kira sih butuh berapa kali datang sih gitu, maksudnya konseling kita sampai selesai gitu. Kalau untuk berapa kalinya sih tergantung ya, tiap tiap klien yang datang ke sini tuh berbeda-beda gitu. Ada yang bisa sekali datang aja, ada yang butuh 2 kali, ada yang butuh sampai beberapa kali untuk terapi, misalnya terapi perilaku gitu, itu bisa perlu sampai beberapa kali. Tapi pada dasarnya sih tergantung pada kliennya. Dari pertemuan pertama kita tanya, kamu harapannya apa datang ke sini?
kalau misalnya mungkin harapannya pengen cerita aja, ya udah kalau cerita aja mungkin sekali datang sudah cukup. Oke, saya udah mulai mengerti deh. Jadi orang-orang itu banyak kayak kesini itu buat kayak cerita masalah-masalah yang mungkin pengen dapat perspektif berbeda. Kalau misalnya cerita ke temen takutnya masih ada keterkaitan, nanti akan memihak atau apa. Ini mungkin tujuan orang-orang kesini buat kayak netral gitu ya, mencari pendapat netral gitu. Nah tapi sekarang saya nggak ngerasa punya masalah, tapi saya punya session yang kayak dibayarin banyak, terus saya harus ngomong apa dong? Oke, mungkin kamu bisa tanya dulu, karena kamu di sini kan memang bukan karena keinginan sendiri ya, tapi karena disuruh. Kamu mungkin bisa tanya dulu sama orang yang nyuruh kamu kesini, sebenarnya kamu kesini tuh buat apa? Karena kalau kamu datang ke sini juga ya nggak tahu ngomong apa ya, saya lebih nggak tahu lagi mesti ngomong apa. Ya katanya sih problem behavior itu, tapi saya sih gampang sih. Tuh, masa menurut saya itu semua kayak produser saya aja, saya juga bisa setup gimana di kantor gitu supaya dia dipecat dalam waktu 2 minggu ini. Saya coba benchmarking apa-apa gitu-gitu, jadi kayak itu nggak perlu dibahas di sini. Tapi saya kayak ada cerita yang kayak pengen saya ceritain nih, tapi saya nggak bisa relate sih sama teman-teman kantor gitu. Kayak gitu boleh? Boleh, silakan. Oke. Kayak Mbak Nadia mana kayak Xbox gitu nggak? Enggak, saya nggak main Xbox. Kayak jadi ada kayak game gitu, Grand Theft Auto gitu, pernah dengar ya? Ya itu kayak game itu seru banget gitu. Jadi basically kita jadi selalu perannya penjahat gitu. Terus kita kayak bisa bunuh-bunuhin orang. Maksudnya kayak kita punya total control, kayak free roaming gitu. Kita kayak bisa nabrak-nabrakin orang, kayak nembak-nembakin orang, ntar dikejar polisi, kita bisa tembakin polisinya juga. Jadi basically semua kayak ini kayak satu kota gede gitu. Habis itu kita bisa kemana aja dengan kendaraan apa aja, mobil, pesawat, dan the best part is kita bisa bunuh-bunuhin orang. Itu kayak menarik banget gitu. Kayak ya itu sih yang saya nggak bisa ceritain, so banyak teman kantor saya yang kayak nggak main game gitu. Mungkin buat session berikutnya mana dia perlu kayak mainin dulu game. Ada apa dengan game itu sampai saya harus perlu mainin? Kamu buat cerita aja, saling relate. Kayak sekarang gimana caranya mana dia bisa ngerti perasaan saya kalau misalnya nggak ngerti apa yang saya alamin. Oke, mungkin di pertemuan berikutnya kita ngomongin tentang si Grand Theft Auto itu ya, dan gimana dampaknya di kehidupan kamu ya. Kenapa emang sekarang udah habis sessionnya? Karena tiap sesi kebetulan itu Berapa lama sih mesti? biasanya satu sesi itu 1 jam. Kalau saya nggak ada klien lain sih nggak masalah, tapi masalahnya sudah ada janji berikutnya. Jadi ya mungkin yang kedepannya kamu bisa interview, pikir kira-kira kalau memang mau ngomongin tentang Grand Theft Auto, oke, kita ngomongin Grand Theft Auto. Kalau bisa cerita apa aja yang kamu mau cerita aja tentang Grand Theft Auto itu. Berarti benar punya suami? Bener, apakah itu menjadi masalah buat interview? Alisan kayaknya Mbak lucu aja gitu. Terima kasih, makanya saya udah punya suami. Kenapa Mbak Nadia nggak single sih?